Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa. Kali ini karya siswa-siswi MAN 1 Banjarmasin belajar matematika. Ayo kita simak bersama-sama. Panah satu dan kedua B kedua C tiga yaitu fungsi satu satu. Terus yang kedua A ke satu B kedua C tiga yaitu fungsi cahaya. Yang ketiga A kedua B kedua C panah keempat fungsi kesatuan. Yang keempat A panah ke satu B panah kedua C panah
F di sininya tidak ditulis ditambah lagi, melainkan menjadi kurang 32. Karena ditanyakannya reamor, ditulis R sama dengan 4/9 dibalik dalam kurung F dikurang 32. Lalu jawaban untuk poin B diketahui dulu. Fahrenheitnya sama dengan 96 derajat. Lalu di bawahnya bisa ditulis R sama dengan 4/9 dibalik yang awalnya 9/4, lalu ada kurung F dikurang 32. Di bawahnya sama dengan 4/9 tanda kurung F nya tadi 96 dikurang 32 sama dengan 4/9. 96 dikurang 32 sama dengan 64. 64 dibagi 9 sama dengan 7,1, lalu dikali 4 sama dengan 28,4 derajat reamor. Ya, jadi inilah jawaban untuk poin A dan untuk yang poin B. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ihsan Hafiz dari kelas 10 Agama 1. Jadi saya akan menjelaskan cara mengubah sudut ke derajat, dan di sini ada 3 contoh soal yang saya akan kerjakan. Nomor 1 yaitu ini yang X yang V ini tinggal kita coret. Setelah itu 180 dibagi 6 yaitu 30. 30 dikali 5 150. Oke. Dan lanjutkan saja dari soal nomor 2. Ini tinggal ini samakan saja 180 dibagi 12 yaitu 15. Coret 15 dikali 6 yaitu 90 derajat. Oke, kita lanjut saja ke soal nomor 3. Oke, kembali kita coret. Nih 180 dibagi 5 yaitu 36. Coret 36 dikali 1 yaitu 36 derajat.
Oke, sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahidah dari kelas Pelagama 2. Saya membahas materi matematika tentang operasi aljabar pada fungsi. Contoh soal. Diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang 16, gx sama dengan x ditambah 4. Tentukan. Yang pertama, f ditambah gx. Yang kedua, f dikurang gx. Yang ketiga, f dikali gx. Yang keempat, f per gx. Soal yang pertama, f ditambah gx sama dengan artinya fx ditambah gx, di mana fungsi fx tadi sudah diketahui, yaitu x kuadrat dikurang 16 ditambah fungsi gx tadi, yaitu x ditambah 4. Yang kedua, langkah ketiga, buka kurungnya. Yang langkah keempat, kumpulkan sama-sama variabelnya terlebih dahulu, variabel x, kemudian angka-angka x, lalu hasilnya min 16 ditambah 4, hasilnya min 12. Soal nomor 2, f dikurang g sama dengan fx kurang gx, sama dengan dalam kurung x kuadrat kurang 16 tutup kurung dalam kurung x ditambah 4 tutup kurung. Lalu hitung kurangnya x kuadrat kurang 16 kurang x kurang 4. Kumpulkan yang sama jenisnya variabel dan variabel angka dengan angka. Lalu hitung dan hasilnya x kuadrat kurang x kurang 20. Kenapa hasilnya jadi kurang 20? Karena anggap min utang 16 ditambah utang 4, maka hasilnya min 20. Soal nomor 3, f kali gx sama dengan fx kali gx dalam kurung x kuadrat kurang 16 tutup kurung kali dalam kurung x tambah 4 tutup kurung, lalu dikali silang, maka hasilnya x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat kurang 16x kurang 64. Soal nomor 4, f per gx sama dengan fx per gx sama dengan dalam kurung x kuadrat kurang 16 per dalam kurung x tambah 4 sama dengan dalam kurung x tambah 4 dalam kurung x kurang 4 per dalam kurung x tambah 4 sama dengan x kurang 4. Itu hasilnya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat salah dalam perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazma Rizka Maria dari kelas 10 Agama 1. Saya akan menjelaskan tentang operasi aljabar fungsi. Itu sendiri artinya, fungsi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu relasi sedemikian, sehingga setiap anggota himpunan A dipasangkan dengan tepat satu anggota himpunan B. Dan pengertian dari operasi aljabar fungsi itu sendiri adalah jika f dan g adalah dua fungsi terdefinisikan di himpunan D dengan df dan dg merupakan domain dari f dan g, maka jumlah f dan g ditulis f plus g didefinisikan dengan f plus g di dalam kurung x dalam kurung sama dengan f dalam kurung x plus g dalam kurung x. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Stay up there, stay out there. Your life ain't gonna be nothing like my life. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to do.
I got my head out the sunroof, I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. You got those pretty eyes in your head, you know it. You got me dancing in my bed, so let me show it. You are exactly what I want, kinda cool and kinda not. Wanna give myself to you. Yeah, we're driving down the freeway at night. I only got one thing in the back of my mind. I'm feeling like this might be my time to shine with you, with you, with you. I got my head out the sunroof, I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. I got my head out the sunroof, I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. You got those pretty eyes in your head, you know it. You got me dancing in my bed, so let me show it. You are exactly what I want, kinda cool and kinda not. Wanna give myself to you. Yeah, we're driving down the freeway at night. I only got one thing in the back of my mind. I'm feeling like this might be my time to shine with you, with you, with you. I got my head out the sunroof, I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. I got my head out the sunroof, I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. You got those pretty eyes in your head, you know it. You got me dancing in my bed, so let me show it. You are exactly what I want, kinda cool and kinda not. Wanna give myself to you. Yeah, we're driving down the freeway at night. I only got one thing in the back of my mind. I'm feeling like this might be my time to shine with you, with you, with you. I got my head out the sunroof, I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Zahra dari kelas 10 Agama 1. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai konsep fungsi. Konsep fungsi. Fungsi dalam matematika adalah suatu relasi yang menghubungkan setiap anggota X dalam suatu himpunan yang disebut daerah asal atau domain dengan suatu nilai tunggal fx dari suatu himpunan kedua yang disebut daerah kawan atau kodomain. Himpunan nilai yang diperoleh dari relasi tersebut disebut daerah hasil atau range. Jika ada dua himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B, maka suatu fungsi dan himpunan A ke himpunan B adalah suatu relasi yang khusus, yaitu relasinya yang dimana setiap anggota A dikawankan dengan tepat satu anggota B. Untuk mendefinisikan fungsi dapat digunakan notasi berikut. Dengan demikian, kita telah mendefinisikan fungsi f yang memetakan setiap elemen himpunan A kepada B. Notasi tersebut hanya mengatakan bahwa ada sebuah fungsi f yang memetakan dua himpunan A kepada B, akan tetapi bagaimana tepatnya pemetaan tersebut tidak terungkapkan dengan baik. Berikut syarat yang harus dipenuhi supaya relasi tersebut dapat dikatakan sebagai fungsi, sebagai berikut. Yang pertama, setiap anggota A mempunyai pasangan di B. Jika ada salah satu anggota A tidak memiliki pasangan di B, maka relasi tersebut bukan fungsi. Yang kedua, setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B. Jika anggota A memiliki lebih dari satu pasangan, maka relasi itu bukan fungsi. Syarat kedua ini tidak berlaku untuk sebaliknya. Maksudnya, jika syarat pertama dipenuhi, anggota B boleh memiliki pasangan lebih dari satu di anggota A. Berikut adalah contoh fungsi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I don't need new buddies, I am just a Game Boy. Day one's all I keep around me.
사촌 쌍둥이 형들 거 매일 빌려 8-bit coins I was chasing now they're bitcoins I'll be mining till 27 to 7 디귿이 이제 막 도착 기억 디귿 버거인 티키타카 말풍선 디귿 줄은 입고 여의 꼬박구석 붙어 너 있는 곳까지 마우스 클릭 한두 번 마지막 스테이지까지 뒤에 옆에 딱 붙어 잡아주고 키워주고 버스를 태워주고 나는 역시 멋져 우리 집 현관부터 없어 간지간의 동선 내 캐릭터 멋져 밖에 위험해도 보고 싶어 그러니까 컴겨 Nobody can stop Game 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 boy Game 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 boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Nabila Ridha Islami dari kelas 10 Agama 1. Saya di sini ingin mempresentasikan materi matematika tentang operasi aljabar pada fungsi. Operasi aljabar yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Operasi-operasi aljabar tersebut dapat diterapkan pada fungsi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan konsep fungsi. Fungsi dalam matematika adalah suatu relasi yang menghubungkan setiap anggota X dalam suatu himpunan yang disebut daerah asal atau domain dengan suatu nilai tunggal fx dari suatu himpunan kedua yang disebut daerah kawan atau kodomain. Operasi aljabar pada fungsi dapat dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama, penjumlahan fungsi pada f dan g. Operasi penjumlahan kedua fungsi tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut. Dalam kurung f tambah g dalam kurung x sama dengan f dalam kurung x tambah g dalam kurung x. Terus yang kedua, pengurangan fungsi f dan g. Operasi pengurangan kedua fungsi tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut. Dalam kurung f kurang g dalam kurung x sama dengan f dalam kurung x dikurang g dalam kurung x. Terus yang ketiga, perkalian fungsi f dan g. Operasi perkalian kedua fungsi f dan g dapat dinyatakan sebagai berikut. Dalam kurung f dikali g dalam kurung x sama dengan f dalam kurung x dikali g dalam kurung x. Nah, yang terakhir ada pembagian fungsi f dan g. Jadi, untuk yang pembagian dapat dinyatakan sebagai berikut ini. Dalam kurung f bagi g dalam kurung x sama dengan f dalam kurung x per g dalam kurung x. Dikali G dalam kurung X. Kemudian saya akan memberikan contoh soal dari operasi penjumlahan dan pengurangan aljabar pada fungsi. Pangkat 2 kurang 16 dan Gx sama dengan X tambah 4. Tentukan fungsi-fungsi berikut. Yang pertama, penjumlahan pada fungsi. Jadi setelah kita meletakkan angka yang diketahui, kita akan mengeluarkan dari kurung. Jadi menjadi X pangkat 2 kurang 16 tambah X tambah 4 tanpa kurung. Kemudian kita akan mengelompokkan sesuai urutan seperti X pangkat 2 ditambah X dikurang 16 ditambah 4. Setelah itu kita akan menjumlahkannya. Kita akan hitung jadinya X pangkat 2 ditambah X dikurang 12. 12 ini didapat dari min 16 ditambah 4. Kemudian yang kedua, pengurangan. Untuk pengurangan caranya hampir sama dengan yang penjumlahan. Setelah dikeluarkan dari kurung, kita akan mengubah yang plus 4 itu menjadi minus 4. Terus kemudian kita kelompokkan kayak yang penjumlahan tadi, jadi X pangkat 2 kurang X dikurang 16 dikurang 4. Nah, setelah itu kita tinggal hitung X pangkat 2 dikurang X dikurang 20. 20 ini kita dapat dari min 16 dikurang min 4, jadinya min 20. Sekian dari saya, salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Emi Hijriah. Saya dari kelas 10 IPS 1. Saya ingin membuat video tentang penjelasan materi matematika bab 2 pada LKS karena saya di sini remedial matematika sebagai berikut. Saya ingin menjelaskan matematika sebagai berikut. Perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku tersebut memiliki 3 sudut yang umumnya dinamai dengan sudut A, sudut B, dan sudut C.
Menggunakan huruf besar, biasanya sisi depan sudut A diberi nama A, sisi di depan sudut B diberi nama B, dan sisi di depan sudut C diberi nama C. Sisi segitiga diberi nama menggunakan huruf kecil. Pada gambar tersebut, sisi di depan sudut B yaitu AC atau B disebut hipotenusa, sisi BC atau A disebut sisi depan sudut A. Karena sisi ini tidak berbentuk sudut A, sisi AB atau C disebut sisi di dekat sudut A, karena sisi ini bersama dengan hipotenusa bentuk sudut A. Perbandingan trigonometri pada segitiga ABC di atas berdefinisi sebagai berikut. 1. Sin A, sin di hadapan sudut A, hipotenusa sama dengan sudut A, sisi di depan sudut A, hipotenusa sama dengan CB. Now this might be a mistake that I'm calling you this late, but these dreams I have of you ain't real enough. Started bringing up the past, all the things you love don't last, even though this isn't fair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Farisa Nadila dari kelas 10 Agama 1. Saya ingin menjelaskan materi matematika yang berjudul trigonometri. Maaf ya Bu kalau kurang jelas, nanti ulun foto dan kirim ke WA Ibu. Trigonometri. Trigonometri berasal dari bahasa Yunani. Trigonometri terbagi menjadi dua kata, yaitu trigono artinya segitiga dan metro artinya ilmu ukur. Jadi trigonometri berarti ilmu ukur segitiga. Terus perbandingan trigonometri suatu sudut pada segitiga siku-siku. Ini gambar sudut segitiga siku-siku. Oke, terhadap sudut A. Sisi A disebut sisi siku-siku di depan sudut A. Nih, sisi siku-siku. Panjang sisi siku-siku di depan sudut A. Terus sisi B disebut sisi siku-siku di dekat atau berimpit sudut A. Ini B. Itu disebut sisi siku-siku di dekat sudut A. Dan yang terakhir yaitu sisi C atau sisi miring itu disebut hipotenusa. Yang ini sisi C, hipotenusa. Oke. Terus berdasarkan keterangan di atas, didefinisikan 6 perbandingan trigonometri terhadap sudut A sebagai berikut. Yang pertama yaitu sin A. Sin A itu panjang sisi siku-siku di depan sudut A per panjang hipotenusa. Itu ada A per C. Ini A-nya, ini C. Oke. Terus yang kedua itu cos A. Cos A yaitu panjang sisi siku-siku di dekat sudut A per panjang hipotenusa. Itu berarti B per C. B per C. B-nya sini. Keterangan B sama C ya gitu. Terus yang ketiga yaitu tan A. Tan A panjang sisi siku-siku di depan sudut A per panjang sisi siku-siku di dekat sudut A.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Akila, kelas 10 IPS 2 MAN 1 Banjarmasin. Hari ini saya akan sedikit menjelaskan tentang akar kuadrat. Akar kuadrat adalah sebuah bilangan yang bila dikalikan dengan dirinya sendiri akan menghasilkan angka semula. Untuk mencari akar kuadrat sebuah bilangan bulat, Anda bisa membagi bilangan bulat tersebut dengan angka sampai mendapatkan jawaban angka yang sama dengan pembagi. Contoh, 16 dibagi dengan 4 adalah 4, dan 4 dibagi dengan 2 adalah 2, dan seterusnya. Yuk, kita coba ingat lagi bagaimana kita menghitung bilangan kuadrat. Jadi, kalau kita punya 5 kuadrat ini artinya adalah 5 dikalikan 5 sehingga kita punya hasilnya 25. Gimana kalau min 5 dikuadratkan, maka ini ada kurungnya ya. Maka kuadratnya itu untuk minusnya dan untuk 5-nya. Maka kita punya min 5 dikalikan dengan min 5 sehingga kita punya plus 25 karena min kali min jadi positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Lutfi dari kelas 10 Agama 1. Jadi saya akan menjelaskan cara merubah sudut, derajat, dan di sini ada 3 contoh soal yang akan saya kerjakan. Oke, yang pertama akan saya kerjakan. Jadi pertama ini kita mulai dari sudut 5 ini. Kita bagikan dengan 80. Nah, jadi hasilnya adalah 16. Nah, 16, jadi ini kita coret. 16-nya kita letakkan di sini. Nah, 16 lalu kita kalikan ke 7, hasilnya adalah 64. Selesai. Jadi soal kedua itu sama saja, kita satunya kita kalikan 50, hasilnya tetap 1, dan satunya kita kalikan ke 9 dan hasilnya tetap 9. Diamgo. Nah, untuk nomor 3, nomor 5 kita bagikan 15 menghasilkan angka 3. 3-nya kita kali 5, hasilnya adalah 30 guys. Nah, jadi hasilnya 30. Selesai. Alhamdulillah.